Kemudian yang kedua tentang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian dia menyebut tentang waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Maksudnya yang ditanya apa? Apakah bicara tentang kul atau bagaimana? Nah, atau menjelaskan tentang makna kul. Kul adalah semua secara bahasa. Kullu, semuanya masuk. Kul. Hanya begini ya. Kita pembahasannya tidak situ. Karena kita itu kalau di dalam dialog, kita ikuti mereka. Mereka yang mengatakan bid'ah pakai kul. Kullu ini adalah semuanya bid'ah tanpa terkecuali. Baik, kita ikuti ya, tidak usah membuat yang baru lagi. Kalau kita membuat nanti kul ada beda-beda, nanti lewat. Anggap saja, wahai orang yang suka membid'ahkan, saya setuju denganmu kalau kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah adalah ini. Loh, kok Sayyidina Umar ngomong ada bid'ah yang baik? Jadi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah apa ini? Maka ulama menjelaskan, bid'ah itu adalah bid'ah syar'iyah. Bid'ah syar'iyah itu sesuai dengan definisi syar'i yang disebut Nabi, sebab Nabi itu diutus untuk syariat. Jadi Nabi itu diutus untuk menjelaskan syariat, maka yang dimaksud bid'ah oleh Nabi itu adalah bid'ah syar'iyah. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah syar'iyah. Akan tapi bid'ah menurut bahasa, yang artinya sesuatu yang baru. Itu ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah madmuah, hal yang baru. Sesuatu yang baru. Dan bid'ah syar'iyah sendiri harus ada definisinya dong. Bid'ah syar'iyah yang diinginkan Nabi itu apa? Anda tidak tahu yang diinginkan Nabi. Ulama pun tidak tahu, tapi ulama mencoba ingin tahu. Sehingga ulama membuat definisi bid'ah itu adalah seperti ini loh definisinya. Dan definisi bid'ah itu bukan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Bukan. Siapa yang mendefinisikan bid'ah semacam itu? Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ini bid'ah banyak ini. Kita semua yang lakukan bid'ah. Nah ini bid'ah ini. Ceramah pakai mikrofon bid'ah ini. Ini bid'ah, karena tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi yang namanya bid'ah itu seperti apa? Yang jelas kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah syar'iyah itu adalah sesat. Tapi kalau lughawiyah, jelas para ulama membahas masalah bid'ah itu adalah hasanah, ada madmumah, bahkan ada yang wajibah. Bid'ah yang wajib sesuatu yang baru. Buktinya adalah Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ini kumpulnya orang sholat tarawih berjamaah adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah kok baik? Sayyidina Umar berkata, tentu itu adalah maksud istilah sesuatu hal yang baru yang diadakan. Kemudian ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Membuat sesuatu yang baru. Apakah dia masuk pada bid'ah syariah? Oh tidak. Bid'ah syariah itu harus ada definisinya. Maka ulama dalam mendefinisikan bid'ah syariah ini ada sampai belasan definisi. Yang jelas dalam definisi itu tidak ada yang berbunyi begini. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, nggak ada. Cuman yang rame untuk orang lidahnya orang yang suka membid'ahkan itu, yang namanya bid'ah itu pokoknya tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi adalah bid'ah. Nggak ada definisi itu. Definisi bid'ah tidak ada yang seperti itu. Definisi bid'ah macam-macam, diantaranya adalah ini, salah satu diantaranya. Asy-Syatibi menukil ada beberapa model definisi. Diantaranya thariqatun fid din misalnya. Cara beragama, mukhtara'atun yang dibuat-buat, cara beribadah beragama yang dibuat-buat, tudahi syari'ata, yang menyerupai sesuatu yang sudah ada di dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, maksudnya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Baru dikatakan bid'ah. Syaratnya apa? Thariqatun fid dini, urusan agama. Mukhtara'atun, diada-adakan, tidak ada contohnya. Tudahi syari'ata, menyerupai sesuatu yang ada dalam syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, maksudnya adalah al-mubalaghah fi ta'abbudi. Ada 4. Sesuatu yang dalam urusan ibadah yang diada-ada, menyerupai dalam urusan agama, menyerupai yang ada dalam syariat, tujuannya adalah berlebihan. Kalau ini 4 syarat ini tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan bid'ah dhalalah. Misalnya bukan urusan agama, orang membuat kemajuan teknologi, tidak bisa. Atau urusan agama, tapi bisa dikembalikan kepada hadis, dalil, maka tidak dikatakan bid'ah.
Makanya urusan tarawih, urusan tawasul ada dikembalikan pada dalil. Bagaimana dikatakan bid'ah? Tahlil, ihda'ut thawab ada dikembalikan kepada dalil. Kenapa dikatakan bid'ah? Bid'ah itu yang tidak ada, tidak bisa dikembalikan. Cara beragama yang dibuat-buat, nyerupai sesuatu yang sudah ada di dalam syariat, tujuannya adalah untuk berlebihan. Contohnya apa? Ya, masa sholat kok cuma 5 waktu. Saya perhatikan antara isya sama subuh kok jauh bener ya. Yuk kita buat tengah malam sholat 2 rakaat. Tambahan ini. Nah ini lihat, thariqatun fiddin, cara beragama. Diada-ada, nyerupai yang sudah ada. Tujuannya apa? Gak puas aku dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, aku akan tambah. Jadi ada nanti insya Allah pembahasan masalah bid'ah. Jadi kita tidak bahas masalah kullunya itu. Kalau kullu nanti itu adalah celah. Masih banyak didiskusikan apakah kullu, kemudian setiap segala sesuatu itu apakah bisa masuk semuanya. Ternyata waja'alna kulla syai'in minal ma'i hayya, minal ma'i kulla syai'in hayya. Kemudian ada kul yang lainnya tidak semuanya. Termasuk kullah safinatin ghusba, akan diambil semua perahu, ternyata perahu ini tidak. Berarti kul ini menunjukkan tidak semuanya. Itu kalau ada qarinah. Kan ada qarinah, tapi pada dasarnya kul semuanya. Dia akan mengatakan enggak ada qarinahnya di sini. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah dhalah. Perkataan Sayyidina Umar bukan qarinah di sini. Baik, oleh ya Ustaz, kami ikut denganmu bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Cuman saya ingin tahu bid'ah itu kayak apa menurutmu? Definisi bid'ah itu harus kau hadirkan yang sesuai dengan para ulama terdahulu, bukan karangan ente, karangan yang praktis. Semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Sehingga dalilnya apa? Apakah Nabi pernah maulidan? Nah, kan kurang ajar. Sehingga maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi bukan, merayakan maulid Nabi bukan bid'ah. Karena merayakan maulid Nabi maknanya ini loh. Maknanya adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah. Mengagungkan Nabi dengan cara yang diajarkan Nabi. Apa cara diajarkan Nabi? Sedekah diajarkan Nabi. Silaturahmi diajarkan Nabi. Membaca sejarah Nabi diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada? Kalau joget-jogetan iya sih, dangdut dan sebagainya lain itu. Baik, ini saja. Jadi masalah kul itu pembahasannya seperti itu. Sudah kita bahas pernah masalah kul ini di dalam bab masalah bid'ah. Siapa bid'ah? Bid'ah dalam judul bid'ah pemecah belah umat. Ya, insyaallah lihat di sini bid'ah pemecah belah umat. Kemudian orang yang mengamalkan ilmu, yang tidak mengamalkan ilmu terkutuk dan dia dosa masuk neraka adalah berkenaan dengan ilmu-ilmu yang wajib. Sudah tahu yang wajib masih melanggar, nyuruh orang lain melakukan yang wajib tapi dia sendiri tidak melakukan, itu yang masuk neraka terlebih dahulu. Adapun masalah sunnah tetap namanya sunnah, tidak wajib. Akan tapi Anda ketinggalan kemuliaan. Jadi kalau sunnah, maka kalau Anda tidak melakukan ya tidak dosa, namanya sunnah. Cuman Anda akan kehilangan kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya bahwasanya dia melakukan sesuatu, curiga kalau itu adalah kesombongan. Maksudnya sombong atau riya? Kalau ada orang takut riya, bukan sombong ya. Kalau orang takut sombong memang harus segera dihindari. Aku kalau pakai baju ini kayaknya bakal takut sombong. Ya. Bisa saja langsung ditinggalkan. Saya tidak boleh pakai baju itu. Saya kalau pakai mobil mewah ini kayaknya sombong. Saya pinggirkan mobil itu. Bisa. Tapi kalau riya lain. Kalau riya itu kalau malah kita berhenti melakukannya nggak akan sembuh. Saya mau sholat di masjid, nanti kelihatan orang riya. Wah kacau, nggak ke masjid. Pergi ke masjid, perangi itu riya. Dan cara merangi riya ada. Kalau saya sedekah di depan orang, riya. Sedekah saja depan orang, malah jangan disembunyikan. Kalau Anda takut riya dipandang orang, sedekahlah di depan orang. Berapa sedekah yang nggak bisa lakukan? Saya sedekah di depan orang 1 juta. Ibu, saya sedekah 1 juta. Baik. Untuk perangi riya, sedekahlah di depan orang. Tapi perangilah nanti, diam-diam kau ke belakang, masukkan 2 juta. Tidak ada orang tahu. Itu meranginya. Jadi jangan malah sembunyi. Diperangi itu. Hawa nafsu, kau menikmati ya di saat aku sedekah terang-terangan 1 juta. Tapi lihat, wahai hawa nafsuku, aku akan sedekah 2 juta, diam-diam tidak ada yang tahu. Perangi. Wahai hawa nafsuku, sholat di depan orang 10 rakaat, engkau senang. Nanti di kamar yang sempit, aku hajar kau dengan 20 rakaat. Begitu. Ini cara. Jadi bukan malah ditinggalkan. Sebab kata Qadiyat, tarkul amal li ajli nasi riya. Kalau orang tidak mau melakukan satu amal baik karena takut dibilang riya, itu hakikat riya. Jadi meninggalkan amal karena takut dibilang riya. Kenapa kau tidak melakukan itu? Takut riya. Itu riya sudah. Nah, itu riya. Jadi tetap lakukan dan diperangi, itu riya. Adapun kesombongan bisa saja membuat sesuatu yang merendahkan dia.
Misalnya itu tadi, kalau Sayyidina Umar bin Khattab habis berceramah, ternyata ada muncul kesombongan, langsung dilepas bajunya. Lakukan pekerjaannya yang rendah. Anda boleh pakai baju yang bagus, tidak apa-apa. Sudah terlanjur beli, pakai baju yang bagus. Oh, temui tamu dengan baju yang bagus. Besoknya pakai baju robek sebelah. Bisa atau tidak? Nah gitu, perangi seperti itu. Jadi pakai mobil mewah, alhamdulillah. Justru kalau begitu besok saya pakai ya berangkot. Itu bukan malah. Kalau jadi diperangi, itu namanya memerangi penyakit sombong, penyakit hati. Itu penting. Kalau kita menghindar belum tentu selamat. Perangi, maka keselamatan adalah setelah memerangi hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab.